Ya, pemerintah ingin lebih berhati-hati dengan kondisi keuangannya. Meski tetap menyalurkan subsidi sebagai bantalan daya beli masyarakat tidak mampu, penyalurannya akan diperketat agar tepat sasaran. Dan salah satunya dengan memperketat penyaluran LPG 3 kg. Kementerian ESDM mengeluarkan aturan baru mengenai pembelian LPG 3 kg subsidi alias LPG tertentu. Mulai 1 Januari 2024, hanya masyarakat yang terdaftar yang bisa membeli tabung gas melon ini agar tepat sasaran. Aturan tersebut terdapat dalam keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM tentang penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan pendistribusian isi ulang liquefied petroleum gas atau LPG tertentu tepat sasaran. Aturan diterbitkan Dirjen Migas Tutuka Ariyaji pada 28 Februari 2023. Sebelum pembelian LPG 3 kg wajib terdaftar 1 Januari 2024, Kementerian ESDM melakukan pendataan pengguna untuk wilayah kabupaten kota para provinsi di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai 1 Maret 2023. Pendataan pengguna LPG tertentu untuk wilayah kabupaten kota pada provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Mei 2023. Adapun aturan mengenai pembatasan pembelian LPG 3 kg mulai tahun depan ini berdasarkan turunan dari keputusan Menteri ESDM tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang LPG tertentu tepat sasaran. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, LPG 3 kg hanya bisa dibeli oleh konsumen terdata. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya, Ketua Komite Tetap Asosiasi dan Himpunan Industri Kadin Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Ahmad Wijaya ini. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Salam Pak sehat Awe. semua para pemirsa. Baik. Salam sehat buat semua kita ini. Terima kasih juga. Siap. Dan selalu sehat ini kalau kita bicara mengenai beberapa kondisi terakhir begitu di Indonesia. Dan kali ini kita berbincang terkait dengan LPG 3 kg atau gas melon, di mana tanggal 1 Januari 2024 akan dilakukan pembatasan yang akan lebih memperketat lagi nih pendistribusian dan pemanfaatan dari gas melon ini. Tanggapan dari Kadin Indonesia, Pak Awe, silakan. Posisi yang disebut 3 kilo ini kan sudah hampir 14 tahun di launching ya. Dalam arti kata penggunaan LPG 3 kilo sudah sekian lama sudah dijalankan, dan itu kan menjadi sebuah ketentuan bahwa pemakaian itu kan rumah tangga, usaha mikro, yang sasaran, dan petani sasaran. 4 poin itu kan sudah masuk ke dalam dasar hukum undang-undang. Yes. Jadi di undang-undang juga tercatat, di peraturan pemerintah tercatat, peraturan presiden juga ada, peraturan menteri dan keputusan serta keputusan Dirjen Migas yang terakhir pun juga sudah ada. Saya pikir sih sudah lengkap ya. Sama seperti yang subsidi solar, akhirnya dibikinlah struktur ekosistemnya berjalan di pompa bensin. Baik. Nah, posisi pengguna LPG ini kan seakan masih tercampur di yang komersil sama PSO. Kan PSO ini kan banyak sekali yang menjual yang jatra, kemudian yang tabung biru, kemudian dengan yang hijau. Ini kan masih tercampur ya, satu. Kedua, komposisi 3 kilo ini kan dipakai oleh semua lapisan masyarakat yang disebut penentuannya kan tidak ada. Selama itu rumah tangga udah pasti bisa kan. Kemudian usaha mikro udah pasti bisa. Kalau sasaran lain seperti nelayan sama petani itu kan di luar konsekuensi yang mana sudah berjalan dari tahun 2009 kan. Sehingga pemerintah terus mengadakan revisi-revisi di undang-undang, revisi sampai terakhir itu keluar yang namanya keputusan Dirjen, yaitu pelaksanaan dan disebut pendistribusian. Semua kan sudah cukup teratur ya. Hanya ini apakah pemerintah tetap masih mau melakukan, seperti contohnya dulu kan juga kita tahu bahwa pemerintah selalu memberikan yang terbaik buat yang level miskin ya, atau disebut penghasilan menengah ke bawah. Itu
lalu kan dikasih BLT, dikasih subsidi PLN, dikasih subsidi yang seperti ini LPG semua. Nah, semua subsidi itu perlu dikontrol memang, dan perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya betul-betul dinikmati oleh yang menerima subsidi. Konsekuensinya adalah pemerintah set up the whole ecosystem dulu, baru pelaksanaan. Sebab kalau enggak nanti perubahan di dalam Kepmen, perubahan di undang-undang, perubahan nanti instruksi presiden, semua akhirnya akan melihat bahwa belum ada kepastian yang mana mau dipegang. Itu satu. Kedua, saya pikir Dirjen Mika akhir yang dari Tutuka itu kan juga cukup sudah detail lah, cukup bisa kita terima. Dalam konsekuensi adalah satu, kita harus benar-benar memanfaatkan kalau yang disebut sistem lah. Kalau nggak ada sistem nanti akan berantakan lagi. Sama seperti kondisi sekarang kan di pompa-pompa bensin kan sudah teratur nih, BBM subsidi udah pakai scan code segala macam ya. Saya pikir it's just a matter of government mau laksanakan apa tidak. Hanya perlukah PSO ini dicampur dengan komersil, apakah PSO saja atau memang ada distribusi tertentu di mana ditentukan pemerintah. Jadi kalau mau beli subsidi hanya di tempat itu, selesai. Sama seperti di pompa bensin kan. Nah, BBM. Baik, Pak Awe, Dewan Energi Nasional ini menyatakan salah satu konsumsi LPG 3 kg ini mencapai 93% dari total konsumsi nasional. Menarik subsidi. Karena data dari masyarakat yang berhak seharusnya dan layak bisa mendapatkan konsumsi LPG 3 kg ini jumlahnya sekitar 20%. Berarti memang ada rembesan yang cukup besar begitu kepada yang tidak berhak begitu berarti, Pak Awe. Ini Anda melihatnya bagaimana? Gini, balik lagi kan tadi kan rumah tangga usaha mikro. Nah, rumah tangganya masih boleh nggak? Kalau rumah tangganya masih boleh, anak satu tinggal di pinggiran boleh. Tapi kalau rumah udah di dan Senopal, masih boleh nggak? Itu dulu. Kondisi adalah kategori rumah tangga itu rumah tangga yang mana? Apakah layak rumah tangga atau rumah tangga saja? Nah, ini kan susah. Kalau yang namanya 95%, pemerintah sendiri kan juga mengumumkan bahwa total subsidi sudah mencapai sekian juta metrik ton. Kemudian hal-hal ini kan terus berjalan. Kemudian revisi yang berjalan adalah dibuat oleh pemerintah sendiri lagi di dalam keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan. Nah, penentuannya adalah rumah tangga yang klasifikasinya seperti apa? Seperti di PLN kan, ada yang 450, tipenya sekian, 900 sekian, yang lain udah nggak boleh. Kan itu disistemkan. Sama, makanya penentuan di tempat jual belinya dulu, komersilnya dulu. Baik. Kalau tidak, nanti akan kembali lagi. Saya sebagai rumah tangga, Mas Pras sebagai rumah tangga tetap boleh kan? Boleh, karena undang-undang mengatakan boleh. Harus ada definisi yang kuat begitu ya dan lebih jelas ya. Definisinya dulu. Karena kalau tidak kan nanti akan jatuh lagi ke rumah tangga. Nomor satu kan rumah tangga. Kalau mikro sudah jelas lah, usaha mikro kan, UMKM kan kita sudah tahu ya. Betul. Itu nggak mungkin kemana-mana. Kan jelas. Nah, yang menarik proses pendataannya juga nih yang perlu dicermati. 1 Maret 2023 sudah dilakukan di 15 kabupaten kota di 5 provinsi. Nah, menurut Anda apakah ini cukup efektif, efisien dan bisa tepat waktu begitu sampai dengan pelaksanaan di 1 Januari 2024? Berikut ini kami sampaikan sejumlah data infografik terkait dengan jumlah subsidi yang diberikan kepada LPG 3 kg ini seberapa besar sih? Kita lihat data dari Agustus 2022 ini di mana harga keekonomian dari tabung ataupun gas LPG 3 kg itu sebenarnya adalah di Rp44.025 per tabung. Sementara ada subsidi di sana sekitar 71% per tabung atau Rp31.275 per tabung. Jadi ini cukup besar nilai subsidi yang diberikan begitu ya terhadap tabung gas melon ini, yang harusnya memang tepat sasaran. Kemudian nilai impor LPG Indonesia juga menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2020 kemudian 2021 naiknya bahkan di atas 50%, tepatnya 58,5% dari 2,58 miliar dolar Amerika. Nilai impornya di tahun 2021 naik menjadi 4,09 miliar dolar Amerika atau setara 58,5 triliun rupiah. Dan negara asal impor LPG di tahun 2021 dari mana saja?
Ada Amerika Serikat pemirsa sekitar 3,78 miliar kilogram, ini setara nilainya 2,41 miliar dolar Amerika. Menyusul ada Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, dan juga Kuwait. Ini dia negara-negara importir gas LPG ke Indonesia. Baik, kita langsung saja bahas bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya, Ketua Komtab Asosiasi dan Himpunan Industri Kadin Indonesia. Baik Pak Awe, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai ketepatan efisiensi penyaluran gas LPG 3 kg ini tadi sudah disampaikan, pendataan sudah dimulai 1 Maret 2023 lalu. Sementara target 1 Januari 2024 akan dilaksanakan, bahwa masyarakat yang terdata saja yang bisa membeli gas melon ini. Dan Anda melihat apakah bisa efektif dan sesuai target dari sisi waktu, Pak Awe? Nah, kembali lagi Mas Pras, ini pemerintah harus buat satu dulu lah kuota. Karena kita lihat subsidinya kan makin kuota, serba susah. Sama seperti BBM terakhir kan dikuotakan, akhirnya kan mau nggak mau konsumen kan ikut. Orang yang punya mobil lebih bagus sudah nggak mungkin dia isi seperti Pertalite kan. Baik. Dan solar juga. Nah itu pertama mungkin yang khusus untuk LPG ini harus segera dibuatkan kuota dulu. Kuota yang disebut 500 kabupaten kota, apakah seluruhnya harus menikmati 500 kabupaten kota. Nah, dan itu kita akan tahu bahwa persisnya kalau yang namanya kota-kota besar kan sudah pasti mereka kurang lah untuk memakai yang namanya 3 kilo. Kan pemerintah kan juga sudah melalui Pertamina ada dibuat yang seperti 5 kilo, kemudian yang 12 yang tabung biru. Nah, kondisi-kondisi yang ada di seputar pemakai rumah tangga, dikala kalau kuotanya makin tidak ada, susah dicari, akan kembali ke 5 kilo minimum kan. Supaya tidak memberat. Dari situ stepping stone-nya kan sudah ada. Ibaratnya transisinya lah. Baru ke tabung biru yang kita pakai sekarang kan. Nah, tabung biru kan udah dipakai dari zaman kapan ke kapan itu sudah. Nah, tabung yang hijau ini pertama mungkin diselesaikan dengan kuota dulu. Kedua, baru diregistrasi seperti apa yang kita registrasi BBM. Pemerintah kan sudah punya pengalaman meregistrasikan BBM, itu harusnya bisa di copy paste ke sana untuk dijalankan. Hanya pendistribusiannya apakah bisa tetap menjadikan PSO sendiri tidak tercampur, atau melalui seluruh pompa bensin aja, siapapun mau beli 3 kilo hanya dikontrol di pompa bensin semua, pump stationnya Pertamina, di scan di situ diambil. Karena kan konsumen-konsumen kita yang disebut rumah tangga, kembali lagi layak tidak layak, mereka kan harusnya selalu maunya dilayak, bukan melayani. Itu kalau udah subsidi, mereka merasa bahwa kalau yang rumah tangga, bayar 2.000 3.000 tapi diantar di rumah. Tapi kalau coba di pool di satu tempat itu bisa diambil, kan beda lagi, kuotanya tercatat, kemudian pemakaiannya tercatat, siapa yang scan di situ, semua kan udah by system. Saya pikir itu gampang sekali untuk pemerintah melaksanakan, asalkan harus punya sebuah ketegasan dari pemerintah supaya kuotanya tidak terus jebol. Bengkak kan, kan bengkak terus. Baik. 31.000 per 1 kilo loh, lumayan sih. Betul. Lumayan banget. Pak Awe, kalau ini harus begitu. Dari sisi penerapan LPG subsidi ini dikhawatirkan memang dinikmati oleh orang yang tidak sangat tepat begitu ya, tidak membutuhkan begitu, dalam artian tidak tepat sasaran. Apakah memang ada yang merembes ke pelaku usaha menengah atas, atau memang karena penambahan jumlah? Kita tahu juga usaha mikro di Indonesia kan terus bertambah jumlahnya. Kemudian apakah di rumah tangga juga ada penambahan konsumsi? Ini yang perlu dicari lebih jauh kah, atau bagaimana kalau misalnya Anda melihat penyebaran ataupun pendistribusian dari LPG 3 kg ini, apakah memang karena ada rembesan kepada yang tidak berhak, entah itu dari pelaku usaha menengah atas yang tidak mikro, kemudian ada hal lain ini, Pak Awe, silakan. Selama yang disebut rumah tangga masih bisa pakai, paling jelek kan adalah oplos. Siapapun bisa melakukan oplosan ke dalam tabung biru, tabung merah, apapun yang terjadi. Kan dulu juga udah pernah sekali-sekali itu pernah dilakukan satgas kan untuk melihat
pencoblosan di mana-mana sudah berjalan. Nah, rumah tangga yang layak tidak tidak bisa kita pantau karena itu semua kan di PSO sama di komersial. Nah, rumah tangga kan cuma make sebagai pembeli kan. Jadi apakah isi dari tabung birunya, tabung merahnya dan apa tidak baik. Kita kan tidak tahu lah, bank bisa mengalihkan hanya bisa dibeli pompa bensinnya Pertamina dengan scan. Nah, itu yang perlu dipikirin oleh pemerintah seperti mengontrol BBM. Walaupun ribet, mau nggak mau kan, yang namanya konsumen kan harus ikut namanya pemerintah berbicara kan. Baik. Satu komando. Ya, Pak Awe. Nah, kalau misalnya jumlah dari importasi gas LPG 3 kg, entah itu untuk di penggunaan gas melon ataupun untuk penggunaan lainnya, menurut Anda apakah akan berdampak terhadap kebutuhan gas industri di dalam negeri? Industri kan sudah pakai pipanisasi. Ya. Nggak ada efek apa-apa, sebab LPG sama natural gas kan harganya beda. Sedangkan yang namanya gas industri kan $6 masih disubsidi pemerintah ke sektor-sektor industri tertentu. Tapi kalau namanya LPG itu balik lagi tidak ada yang dikonsumsi oleh siapapun kecuali usaha mikro. Tetapi kalau rumah tangga kan tetap berjalan, kan tidak bisa di stop. Namanya usaha mikro, orang yang namanya ada di tempat satu ruko pun sudah namanya mikro. Tapi kalau industri kan tidak bisa melakukan hal-hal apapun di dalam industri yang disebut pemakaian gas melon, nggak mungkin. Udah pasti industri itu masuk ke pipanisasi. Itu udah terbentuklah secara industri. Jadi satu lagi, kenapa pemerintah bisa memasukkan segitu banyak yang namanya komoditi? Melon ini kenapa nggak dimasukin sebagai neraca komoditas juga? Itu dikontrol oleh pemerintah melalui perindustrian. Jadi mikronya yang harus disinkronkan dengan UMKM yang ada di koperasi, UMKM yang ada di kementerian-kementerian. Ini kan semua domainnya sama, tinggal dikontrol oleh Kemenko kan, kemudian dikontrol oleh sistem pemerintah yang berjalan. Nah, strukturnya adalah kembali lagi pemerintah kita ini adalah punya sebuah kekurangan adalah koordinasi. Nah, itu yang perlu dikoordinasikan. Baik, kalau memang ini yang masuk ke usaha mikro, ya kan, tidak masuk ke Kementerian Perindustrian, karena perindustrian kan sudah IKM, mereka kan masih UMKM sama UKM. Dengan kondisi yang ada, posisi Kadin Indonesia sendiri begitu untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian gas LPG 3 kg ini yang bersubsidi tentunya begitu bisa tepat sasaran apa saja ini, Pak Awe? Balik lagi, kementeriannya adalah dua. Satu Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro yang ada di Pak Teten kan. Kemudian Dirjen Migas kan ada di Pak Arifin. Nah, kedua kementerian ini kan juga udah bisa sepakat untuk melakukan saling mengisi kuota berapa yang benar-benar ada tercatat di dalam mikro. Jelas itu. Satu. Kedua, seluruh yang UMKM mikro kan semua ada daftar catatan yang disebut mereka terdaftar sebagai usaha mikro yang tercatat secara IUP, secara izin, secara semua operasional kan sudah dikontrol oleh pemerintah lewat seluruh provinsi dan kabupaten kota kan sudah terdaftar. Sehingga tinggal pemerintah yang disebut melalui Kementerian UMKM ini kan tinggal operasinya dikoordinasikan dengan Dirjen Migas untuk bisa tercatat, terkontrol. Sebetulnya gampang kali. Jadi dari dunia usaha selaku Kadin Indonesia kita melihat bahwa di Kadin itu kan adalah dunia usaha. Dunia usaha kita itu adalah dari multinasional sampai ke mikro. Jadi kita melihat bahwa mikro itu sudah tertata dengan baik melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil kan. Itu udah jelas. Nah, itu terdaftar semua UMKM. UMKM ini kan bagian daripada subsidi pemerintah yang sudah meliputi semua
yang disebut BLT juga dulu pernah lewat situ, ataupun beberapa dunia UMKM kan ada yang disubsidi, ada yang koperasi tertentu ya, ada yang dari binaan, itu semua terstruktur dengan baik di pemerintah. Setahu kita di dunia usaha itu semua ada, sehingga kalau industrian tidak akan masuk di dalam situ karena kan sudah masuk ke industri besar, bukan lagi seperti industri UMKM kan. Baik, berarti memang yang dibutuhkan selanjutnya adalah ketegasan dari pemerintah begitu, kemudian aturan yang lebih jelas lagi begitu terhadap siapa saja yang berhak menggunakan tabung gas LPG 3 kg ini yang tentunya bersubsidi ya. Baik Pak Awet, terima kasih banyak atas waktu dan sharing. Pesan satu terakhir. Oke, silakan Pak Awet. Kalau pemerintah serius untuk mengontrol kuota, kemudian meregistrasi dengan baik secara sistem by sistem. Pompa bensin kan sudah ada di mana-mana. Kenapa nggak pakai sarana prasarana itu untuk menjadi bagian daripada registrasi? Jadi orang kalau mau beli subsidi silakan datang dengan scan code dan bawa pulang. Baik. Tidak dilayani tapi melayani sendirilah. Nah, itu yang dikontrol oleh pemerintah. Saya yakin itu tidak akan bengkak karena sudah terkontrol kan. Baik, itu dia menjadi salah satu solusi masukan buat pemerintah yang ditawarkan baik oleh Kadin Indonesia. Karena Indonesia. pompa bensin di mana-mana ada kok, mau swasta mau pemerintah semua kan yang nomor registrasi 31 dan 34 semua komplit kok. Termasuk mau titip sampai ke swasta punya juga bisa kan. Baik. Tinggal kita kontrol aja Pak sistem. Oke Pak Awe, dan semoga itu bisa didengar juga oleh pemerintah menjadi salah satu bagian dari masukan yang disampaikan oleh Kadin Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa kembali juga Pak Awe. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.